Jadi pada pertemuan kali ini kami dari kelompok 3 akan membahas mengenai fungsi turun. Tugas ini kami buat untuk memenuhi penilaian praktikum ujian matematika tingkat lanjut yang diampu oleh Ibu Agnes. Sebelumnya perkenalkan nama saya Eka Bani Bumi, absen 16 kelas 12 D1. Saya Siti Kalatika, absen 6. Saya Afiya Sinta dari absen 3. Saya Nazila Diarani absen 26. Saya Mutiara, absen 13. Selamat menyaksikan. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari fungsi turun. Suatu fungsi dikatakan sebagai fungsi turun adalah ketika aksis atau garis X bergerak ke arah kanan sehingga menyebabkan grafik fungsi tersebut bergerak ke arah bawah dan dapat dilihat dari contoh grafik ini. Ini adalah sumbu X dan ini Y. Nah, yang dikatakan grafik fungsi turun adalah ini. Ini adalah fungsi turun. Kenapa ini dikatakan fungsi turun? Karena ini dari atas bergerak ke arah bawah. Sedangkan kalau dari bawah bergerak ke arah atas itu dinamakan fungsi naik. Jadi kesimpulan dari fungsi turun adalah suatu fungsi f dikatakan fungsi turun pada suatu selang jika untuk sembarang dua bilangan x1 dan x2. Dalam selang tersebut di mana x1 lebih kecil dari x2 mengakibatkan f x1 lebih besar dari f x2. Syarat fungsi fx turun jika fx lebih kecil dari 0. Menjelaskan contoh soal dari fungsi turun. Soal yang pertama yaitu diketahui fungsi fx sama dengan 1/3x pangkat 3 kurang 3x pangkat 2 plus 5x kurang 3. Tentukan interval nilai x agar garis fungsinya turun. Jadi penyelesaiannya adalah kita tuliskan terlebih dahulu fungsi fx-nya yaitu fx sama dengan 1/3x pangkat 3 dikurangi 3x pangkat 2 plus 5x min 3. Kita tulis turunannya yaitu f aksen x sama dengan 3 ini berasal dari pangkat 3 ini kita turunkan menjadi angka pengalihnya menjadi 3 1/3 x pangkat 2 karena x pangkat 3 dikurangi 1 maka hasilnya x pangkat 2. Lalu x pangkat 2 ini kita turunkan menjadi pengalihnya yaitu 2 dikali 3x. 3x ini berasal dari sini lalu 5x x pangkat 1 kita turunkan hasilnya adalah koefisiennya yaitu 5 lalu 3 apa saja kita turunkan hasilnya menjadi 0 lalu kita tulis x aksen x sama dengan 3 dikali 1/3x pangkat 2 adalah 1 jadinya x pangkat 2 kali 3x adalah min 6x plus 5 kita turunkan menjadi 5. Setelah itu kita menentukan syarat fungsi turun. Syarat fungsi turun adalah f aksen x kurang dari 0 atau disebut dengan negatif. Lalu kita tuliskan f aksen x-nya yaitu x kuadrat dikurangi 6x plus 5 kurang dari 0. Tanda kurang dari 0 ini kita ganti menjadi sama dengan 0. Setelah itu kita masukkan menjadi x sama x min 1 atau x min 5 sama dengan 0. Lalu kita pisahkan satu-satu menjadi x min 1 sama dengan 0 atau x min 5 sama dengan 0. Setelah itu kita tentukan nilai x yang pertama yaitu x min 1 pindah ruas kanan menjadi x plus 1. Lalu ini x min 5 dipindah ruas kanan menjadi x plus 5. Karena syarat fungsi turun adalah f aksen x kurang dari 0, berarti kita carinya yang nilainya negatif. Nah, sekarang kita tentukan terlebih dahulu daerah mana yang positif dan daerah mana yang negatif. Kita gambar terlebih dahulu garis bilangnya, lalu kita
maka nilai yang lebih besar terletak di sebelah kanan. Nilai yang lebih besar adalah 5, maka 5 kita taruh di sebelah kanan. Lalu kita tarik garis untuk menentukan daerahnya. Lalu untuk mempermudah hitungnya, kita pakai X sama dengan 0. Lalu setiap ada X ini kita ganti dengan 0, berarti 0 kuadrat min, kalau di sini 6X kita ganti berarti 6 kali 0 plus 5 sama dengan 5. Lalu kita tentukan nilai yang lebih besar terletak di sebelah kanan. Nilai yang lebih besar kan 5, berarti 5 yang terletak di sebelah kanan. Lalu kita tulis daerah angka di sini kan positif, berarti kan 0 kan kurang dari 1, kurang dari 3, kurang dari min 2, berarti 0 kita taruh di sini. 0 di sini positif, berarti daerah di sini positif. Lalu setiap daerah itu kan selang kuning, berarti di sini negatif, di sini positif. Lalu kita tentukan intervalnya. Jadi intervalnya antara 1 sampai 5 lebih besar trigonometri. Fungsi dikatakan turun jika f aksen x kurang dari 0. Contoh soalnya, tentukan interval ketika fungsi f(x) yaitu cos kuadrat x dengan 0 derajat kurang dari x kurang dari 360 derajat. Jawab, f(x) sama dengan cos kuadrat x yaitu f aksen x sama dengan 2 cos x kali min sin x sama dengan min 2 sin x kali cos x yaitu min sin 2x. Kita cari persamaan yang pertama yaitu f aksen x sama dengan 0. Min sin 2x sama dengan 0. Sin 2x sama dengan 0. Sin 2x sama dengan sin derajat 0. 2x sama dengan 0 derajat plus K kali 360 menjadi X sama dengan 0 derajat plus K dikali 180. Ini sama-sama dibagi 2 dari ini. Jika K sama dengan 0 menjadi X sama dengan 0. Jika K sama dengan 1 menjadi X sama dengan 180 derajat. Untuk persamaan yang kedua, jika X-nya ganti menjadi 2. 2x sama dengan 180 derajat kurang 0 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Jadi X sama dengan 90 derajat ditambah K dikali 180 derajat sama-sama dibagi 2. Jadi jika K sama dengan 0 menjadi X sama dengan 90 derajat. Jika K sama dengan 1 menjadi X sama dengan 270 derajat. Garis bilangan yang memuat X di samping. Kita mulai dari 0, 90, 180, 270 sampai 360. Kita tulis F aksen kali X sama dengan min sin 2X. Menjadi min sin dikali 2X saya ubah menjadi 60. Jadi berapa
berapa dikali 2 yang hasilnya 60 kita taruh sini. Yaitu menjadi min sin 2 kali 30 derajat. Yaitu min sin dikali 60 derajat. Karena hasilnya min, kita yang antara 0 sampai 60 min plus plus min plus. Kita kotakin yang min, kita arsir yang min. Jadi, dari kata di atas, interval dari fungsi turun yaitu f aksen x kurang dari 0 derajat kurang dari x kurang dari 90 derajat atau 180 kurang dari x kurang dari 270 derajat. Jadi di sini saya akan menjelaskan contoh soal nomor 3. Ini yaitu interval nilai x yang memenuhi matriks grafik fungsi fx sama dengan 2x pangkat 3 plus 5x kuadrat plus 16x plus 21 turun adalah. Di sini saya akan menjelaskan. Nah, jadi kita cari f aksen x-nya terlebih dahulu. F aksen x. Nah, ini kan di sini 2x pangkat 3 kita turunkan menjadi 6x kuadrat. Nah, di sini plus 5x kuadrat kita turunkan menjadi plus 10x. Nah, di sini min 16x diturunkan menjadi 16x. Plus 21 ini sama dengan 0, berarti nggak ditulis. Nah, di situ kita cari fungsi fx turun jika x aksen x kurang dari 0. Nah, ini tadi kan f aksen x nya 6x kuadrat plus 10x min 16 kurang dari 0. Nah, ini bisa disederhanakan. Ini bisa kita bagi 2 ya. Jadi di sini menjadi 3x kuadrat plus 5x min 8. Nah, ini kan udah ketemu. Di situ kita cari faktor. Kita cari faktornya. Di sini x, ini x. Nah, ini kan koefisien dari x kuadrat itu kan 3 ya. Nah, di sini berarti per 3, di sini juga per 3. Di situ kita nyari angka buat di sininya. Caranya yaitu ini koefisien dari x kuadrat itu kan 3. Sini ya, 3. Dikali dengan nilai c. Ini a, ini b, ini c, berarti dikali dengan min 8. Hasilnya negatif 24. Dan ini kan udah ketemu. Dan terus yang kita cari itu faktor dari negatif 24, bukan negatif 8. Nah, kita cari 2 bilangan. Apabila dikalikan hasilnya negatif 24, apabila dijumlahkan hasilnya 5. Apabila dijumlahkan hasilnya 5. Nah, berarti kita ketemu 2 angka, yaitu angka 8 dan negatif 3. Nah, ini udah ketemu, tinggal kita masukkan ke sini. Itu kan 8 berarti x plus 8 per 3 sama x min 3 per 3. Nah, berarti ini x1 nya plus 8 per 3 pindah ruas menjadi negatif 8 per 3. Dan x2 nya min 3 per 3 berarti min 1 pindah ruas menjadi 1. Nah, ini kan udah ketemu, habis itu kita gambar garis bilangannya. Nah, ini kan negatif 8 per 3 sama 1. Yang besar kan 1 berarti ditaruh di kanan. 1 di sini negatif 8 per 3. Nah, untuk menguji titik akhirnya cukup cari 1 bilangan saja. Misalnya kita ambil di tengah-tengah. Misalnya x-nya saya ganti 0.
berarti F aksen 0. Nah ini kan, nah ini 3 dikali 0 kan 0, berarti 0, 5 dikali 0 kan 0, plus 5, plus 0, maaf, min 8, hasilnya negatif 8. Ini kan ketemunya hasilnya negatif 8 kurang dari 0. Ini kan negatif, berarti di sini juga negatif. Nah ini kita hubungkan negatif 8/3 sama 1 untuk mencari daerah penyelesaiannya. Nah ini kan di sini negatif. Nah kita nggak perlu cari apa di kanan dan kirinya apa, dan sudah otomatis di sini positif, di sini juga positif. Karena bilangannya itu berselang-seling ya, misal di sini positif berarti di sini negatif, positif, negatif, dan seterusnya. Nah udah ketemu, berarti jadi interval X di antara negatif 8/3 sampai dengan 1. Berarti udah jelas ya, jawabannya yang B. Jadi, berdasarkan penjelasan-penjelasan dan contoh soal tadi, dapat disimpulkan bahwa suatu fungsi dikatakan fungsi turun pada suatu selang jika ketika nilai X bergerak ke kanan, grafik fungsi tersebut bergerak ke bawah. Secara matematis, fungsi F turun pada selang tersebut apabila untuk setiap X1 dan X2 yang memenuhi X1 kurang dari X2, berlaku Fx1 lebih dari Fx2. Dengan kata lain, semakin besar nilai X, semakin kecil nilai fungsi yang dihasilkan.